Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat FSK Ahwat, perkenalkan nama saya Dea. Saya Irma. Saya Neni. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali nih rasanya kita bisa menyapa teman-teman untuk melakukan sharing dan caring pada hari ini. Salawat serta salam juga kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita panjatkan juga kepada keluarga, kepada para sahabatnya, kepada para pengikut di akhir zaman. Amin. Alhamdulillah ya, kita setelah tidak berjumpa berapa lama nih, ada sekitar 1 bulan, 2 bulan lebih ya, kayaknya lebih ya, lebih banget ya, 2 bulan gitu. Akhirnya kita bisa menyapa teman-teman semua di sini. Kita akan melakukan sharing-sharing terkait apa nih, hot yang lagi isu yang lagi happening gitu, apa tentang lagi Ramadan sih kayaknya. Lagi Ramadan. Betul, lagi Ramadan, lagi corona juga gitu ya sekarang. Bincang santai aja sih ya, kita bincang santai aja gitu ya. Kita juga tahu gitu bahwa sekarang tuh dunia lagi diguncang, dihantam dan lagi diuji gitu dengan adanya virus corona ini gitu ya. Mungkin saat nanti tidak ada virus corona, dunia tidak akan sama seperti sebelum ini gitu ya. Jadi pasti ini sulit pasti sih ya, tapi ya bagaimana kita bisa menyikapi ini semua dengan yakin dan percaya bahwa ini semua itu memang rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Tapi nih menurut Teh Neni gitu ya, dari gimana sih fenomena sekarang dari yang sebelumnya nggak ada corona sampai sekarang sampai booming banget gitu. Masya Allah banget ya. Jadi luar biasa banget nih Teh. Makhluk kecil ini tuh bernama Coronavirus Disease 19 atau kita sering dengarnya COVID-19 gitu ya. Virus corona ini tuh ukurannya kecil banget ya. 400 sampai 500 mikro, itu nggak kebayang. Kecil sekali. Tapi qadarullah, Allah utus makhluk kecil ini turun ke muka bumi sehingga bikin gempar, geger hampir seluruh lapisan. Ya, hampir seluruh dunia tuh merasakan dampaknya gitu, hampir 180 derajat mungkin ya. Terjadi perubahan sosial, budaya, bahkan sampai perekonomian di masa pandemi ini. Nah, jadi Teh, atas kejadian ini juga akhirnya dampaknya sama masyarakat terjadi kecemasan, kepanikan, bahkan sampai ada yang panik bayar, segala dibeli. Oh iya ya. Sampai supermarket kosong gitu ya. Terus apotek-apotek mungkin diserbu, beli segala macam sampai berlebihan. Tapi banyak juga yang merasa kesulitan karena kejadian ini. Kita tuh kan udah pandemi ini tuh udah hampir 2 bulan, mungkin sampai 3 bulan ya. Masa di Indonesia ini udah banyak yang ngerasa bosen, gabut. Pasti, juga gabut banget, ngapain gitu ya, nggak tahu harus ngapa-ngapain. Bahkan banyak yang nggak jarang gitu ya mengeluh di sosial media, sampai Teh ada yang sampai marah dan mengutuk Tuhan. Nauzubillah min zalik ya, jangan sampai kita kita tidak termasuk. Jangan sampai nauzubillah min zalik. Nah, di masa pandemi ini Teh, kita nih sebagai muslimah harusnya menjadi bahan berpikir dan renungan. Apa sih hikmah yang terjadi di masa pandemi ini? Terus kita tuh harus ngelakuin apa? Sikap kita tuh harus kayak gimana? Lalu bagaimana Islam memandang masa pandemi ini tuh kayak gimana gitu? Kejadian ini tuh bagaimana Islam menjaga kita juga gitu ya? Kalau beberapa kali baca artikel gitu ya Teh, ada perasaan kayak ya Allah tuh ternyata gitu ya, ada kayak gitu-gitu Teh. Ngalamin gitu nggak? Kalau saya sempat baca artikel nih ya Teh, mengenai cadar Teh penutup muka gitu ya. Pada masa sebelum pandemi orang-orang berselisih, lalu dijadikan diskriminasi ya Teh. Banyak pro kontra gitu ya. Pro kontra, bahkan negara Prancis ya Teh, negara yang sangat mendiskriminasi lah penggunaan cadar. Tapi mereka justru malah mengeluarkan artikel bahwa penggunaan cadar ini dapat meminimalisir terkenanya virus corona. Jadi Allah tuh kayak nggak harus gimana gitu sama makhluknya tuh. Dengan cara ini mereka berpikir dan mereka tahu jawabannya sendiri gitu. Sadar sendiri gitu ya. Bahwa ternyata Islam itu menjaga kita gitu ya. Banyak juga kan akhirnya semua orang membeli masker, membeli penutup wajah berbondong-bondong dengan harga yang nggak wajar, harganya cukup melangit gitu ya. Itu kita kayaknya nggak kebeli sih. Nah,
Banyak juga yang akhirnya ada tren fashion hijab gitu ya. Itu kerudungnya sengaja ada khusus buat ditarik, buat ditutupin gitu ya. Yang lagi hits itu banget ya. Ada lagi happening sebelum kejadian pandemi ini di Indonesia sendiri, bahwa katanya cadar budaya Arab lalu dianggap sinis lah ya, dan ternyata sekarang semua orang berbondong-bondong untuk menutup wajah. Kayak gitu aja. Masya Allah. Itu tuh kayak ya Allah, ternyata nggak harus dengan cara yang gimana-gimana, tapi ternyata Allah sayang sama kita dengan ujian yang halus, jadi sindirannya tuh halus banget ke kitanya tuh. Nggak kerasa gitu ya bahwa itu sebuah ujian. Ya kalau kita akhirnya, karena kita sebagai muslimah yang harus berpikir, akhirnya kita kan harus berpikir, oh bahwa ternyata Islam itu menjaga kita. Ada contoh lainnya nih Teh. Kenapa, gimana? Laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim tidak bisa bersentuhan, tidak boleh bahkan ya. Nggak boleh bersentuhan bukan muhrim, nggak boleh bersentuhan. Orang-orang pada sebelum masa pandemi ini mungkin segelintir orang menganggap itu kolot, kuno, kampungan, ketinggalan zaman. Apaan sih kok pegangan cuma gini doang nggak boleh gitu ya? Anggapnya sombong. Tapi lihat sekarang Teh, semua orang tidak mau bersentuhan, berdekatan aja kayaknya nggak mau. Kita nggak boleh berdekatan, jadi saling curiga gitu ya. Iya, jadi saling ketakutan, boro-boro mau salaman, pelukan, mereka pasti sekarang akhirnya ketakutan. Oh, ada lagi nih, ada yang tahu nggak? Ada, coba siapa yang ada hikmah selain yang tadi? Hikmahnya pasti banyak banget ya, gitu, selain yang tadi udah disebutkan. Pokoknya banyak banget lah gitu yang bisa diambil hikmahnya. Ada lagi Teh, kayak misalnya ada segelintir orang menganggap bahwa wudhu sebelum sholat itu adalah menghambur-hamburkan air. Sesuatu hal yang sia-sia katanya Teh. Kalau wudhu tuh gitu ya. Karena minimal orang muslim kaum muslim itu 5 kali sehari minimal melakukan wudhu. Kata mereka ini sia-sia banget. Cuci tangan, cuci kaki, cuci muka tuh selalu gitu ya dianggapnya sia-sia. Ternyata sekarang coba dilihat di masa sekarang ada anjuran untuk rajin mencuci tangan, rajin bersih-bersih, rajin menjaga kebersihan. Padahal kalau jikalau gitu ya dulu kita sudah siap gitu ya, sudah diterapkan lah pola-pola Islamnya di dalam diri, ini nggak akan jadi kesulitan gitu untuk cuci tangan atau wudhu karena sudah terbiasa untuk menjaga wudhu gitu Teh. Masya Allah ya. Jadi teguran juga ya akhirnya, oh ternyata ada manfaatnya untuk menjaga wudhu, ternyata ada manfaatnya sekali untuk menjaga kebersihan gitu Teh. Gitu ya. Terus kan kalau misalkan dulu juga orang-orang ketika sebelum ada corona ini gitu ya, nggak main keluar, nggak jalan-jalan gitu kan dibilang gagal gitu kan, gagal banget sih gitu kan buat teman-teman yang sukanya diem di rumah. Ngapain sih diem terus, perempuan gitu ya. Ayo lebih baik kita main lah gitu kan, keluar ke tempat wisata. Tapi sekarang gimana Teh? Bahkan melangkahkan kaki ke teras rumah aja penuh dengan kewaspadaan. Kayak misalnya mau ke supermarket atau ke warung aja tuh kayaknya orang-orang sampai ada kasus Teh pakai APD yang untuk medis dipakai ke pasar. Ya Allah Teh, itu miris sih, sedih liatnya karena saking ketakutannya, saking tidak maunya mereka terkena. Padahal kalau dilihat mah ya perempuan mah fitrahnya di rumah aja ya Teh ya. Jadi sebenarnya mah gitu, balik lagi kayak tadi, sebenarnya tuh nggak ada masalah dengan saran-saran yang diajukan oleh Dinas Kesehatan atau WHO, lalu ada tips-tips yang berseliweran lah ya di dunia maya. Itu tuh udah apa ya, udah diterapkan dalam Islam gitu, sudah diatur hal-hal kecil sampai hal besar tuh sudah diatur oleh Islam, dan semuanya tuh untuk melindungi kita sendiri kan. Akhirnya yang bisa kita ambil adalah oh iya, ini tuh ternyata bukti kasih sayang Allah sama kita gitu ya. Masya Allah banget. Betul ya. Jadi sebetulnya kita sadar nggak sih ya dengan adanya virus corona ini tuh sebetulnya ini merupakan rahmat dari Allah gitu ya. Ya di samping ujian ini juga sebetulnya teguran buat kita gitu ya. Apakah selama ini gitu kita itu keluar rumah hanya untuk hura-hura, hanya untuk happy-happy gitu. Tapi dengan adanya virus corona ini kita dianjurkan sama Allah gitu. Kita ditegur langsung sama Allah untuk nih kamu khususnya sebagai muslimah harus bisa on the track lagi gitu kan. Fitrahnya muslimah itu di mana sih? Di rumah aja. Di mana? Di rumah aja pasti. Pakai hashtag nggak? Hashtag di rumah aja. Oke. Jadi emang betul banget gitu ya untuk
seorang wanita itu fitrahnya di rumah aja. Tapi sebetulnya fitrah itu apa sih gitu ya? Jadi yang kita ketahui gitu bahwa fitrah itu ya kecenderungan untuk kita beragama gitu, khusus pastinya dengan agama Islam gitu ya. Kita memang harus mengaplikasikan apa yang ada di ajaran kita untuk kehidupan sehari-hari gitu, karena tidak ada yang terlewat sama sekali ya di Islam itu gitu, mengatur dari hal yang paling kecil sampai hal-hal yang luar biasa gitu ya, seperti itu. Dan apa sih gitu kan sekarang, walaupun kita mungkin ngerasa bosen gitu ya di Pasti, rumah aja, bosen banget gitu ya di rumah aja, tapi sebetulnya tahu nggak sih itu sebetulnya memang perintah dari Allah juga gitu. Kenapa muslimah harus tinggal di rumah? Itu kan memang perintah dari Allah, itu ada di Quran surat Al-Ahzab ayat 33. Ada yang tahu teh seperti apa? Aduh. Ya, artinya itu kan memang bahwa dan tinggallah kalian di rumah-rumah gitu ya. Jadi ya kalian memang harus tinggal di rumah, karena rumah itu sebetulnya surga bagi wanita gitu ya. Wanita itu lebih banyak bisa meraih surganya itu adalah di rumah gitu. Walaupun di rumah tapi tidak akan menyurutkan kita untuk bisa berproduktif gitu ya. Nggak cuma di rumah itu sekedar nonton drakor mungkin, nonton drakor, rebahan gitu ya. Kalau teman-teman gitu kan, kalau di rumah biasanya ngapain aja sih gitu, selain mungkin main HP aja gitu ya, scroll Instagram gitu. Jadi memang ini tuh sebuah perintah dari Allah gitu ya untuk wanita agar diam di rumah aja gitu. Selanjutnya itu ada tentang tanggung jawabnya seorang wanita di rumah. Tanggung jawabnya wanita seorang di rumah itu kita sebagai pemimpin bagi keluarga kita di rumah. Betul, ya, sebagai pemimpin buat keluarga kita di rumah, karena apalagi mungkin yang udah berkeluarga, ada yang udah berkeluarga OTW gitu ya. Itu OTW, jadi memang ketika kita di rumah tuh ya tanggung jawab kita itu adalah keluarga, ya itu yang paling utama gitu. Dan selanjutnya juga untuk tanggung jawabnya wanita di rumah aja tuh sebetulnya suatu rahmat gitu kan ya buat kita, karena ketika kita keluar pun kan wanita itu sebetulnya fitnah gitu ya, diikuti oleh syaitan ya, gitu. ketika kita melangkahkan kaki keluar itu memang kita sebagai fitnah gitu ya. Tapi dan di rumah pun gitu kita kan banyak hal produktif lainnya gitu ya bisa kita lakukan gitu. Selanjutnya bagaimana sih kita bisa beribadah di rumah itu gitu. Sebetulnya kalau misalkan di rumah bagi perempuan itu merupakan jihad gitu ya. Jika jihadnya laki-laki itu mungkin bisa beribadah di masjid gitu ya, memang seharusnya laki-laki dianjurkan di masjid, tapi bagi wanita itu malah dianjurkan untuk di rumah aja gitu ya. Untuk ibadah-ibadah lainnya itu lebih baik di rumah aja, seperti itu ya. Jadi Masya Allah sekali gitu, dengan adanya virus ini kita bisa lebih memahami Islam lagi gitu ya, bagaimana Islam mengatur kita sebagai muslimah itu memang benar-benar dilindungi gitu sama Allah gitu ya. Tapi kan gak menutup kemungkinan juga mungkin sekarang memang ada yang keluar rumah untuk suatu kepentingan, itu gak masalah gitu ya. Mungkin ada di sana wanita yang memang berkarir, itu yang gak apa-apa untuk suatu kepentingan bersama, itu untuk umat tidak masalah, tapi tetap harus kerja juga kan salah satu amanahnya juga ya. Iya kan, amanah dari Allah gitu. Iya betul kan, kalau kerja itu kalau kita niatkan untuk ibadah yang gak ada salahnya gitu, karena memang kita diciptakan untuk beribadah, hanya untuk beribadah, mau di luar rumah mau di rumah itu sendiri tetap aja kita memang harus beribadah gitu ya. Tapi ketika kita keluar rumah nih, pasti ada yang memang harus dijaga dari kita gitu ya. Salah satunya kalau memang kita memang suatu kepentingan kita itu harus keluar rumah, ada adab-adab yang harus kita taati. Contohnya itu kan memang harus menutup auratnya, itu yang pertama. Terus kita juga dilarang untuk memakai wangi-wangian yang sampai tercium oleh orang-orang ya, sampai berapa meter bisa tercium gitu ya. Kayak satu botol dituangin di banjur gitu ya, dibanjur sampai kecium banget gitu wanginya tuh. Terus kalau bisa ketika kita keluar rumah pun kita tidak berlenggak-lenggok gitu, maksudnya itu
jalan ya jalan sewajarnya gitu, jangan sampai ketika kita jalan terus kayak di catwalk gitu ya. iya terus misalkan Like ini model. ada Ikhwan nih misalkan, jadi kita harus menarik perhatian Ikhwan itu dengan jalan berlenggak-lenggak. Ih, Masya Allah gitu ya, nauzubillah min dzalik. Jadi mudah-mudahan kita tidak sampai seperti itu gitu ya. Terus kita keluar rumah pun bagi yang sudah berkeluarga lagi nih harus izin suami gitu ya, jangan sampai kita keluar rumah susulumputan dari suami gitu ya. Nanti itu mah kalau udah berkeluarga aja ya. Terus selanjutnya itu kalau keluar juga kita harus berpergian bersama mahram kita gitu ya. Dan selanjutnya dan yang paling penting nih kalau misalkan kita keluar rumah yang harus dijaga itu apa sih? Menjaga pandangan. Itu yang paling penting ya. Jadi ketika kita keluar jangan sampai karena memang niatnya bagus gitu ya, niatnya lurus untuk bekerja, tapi di sepanjang perjalanan itu kita malah Banyak persimpangan ya Teh. melihat lirik kanan kiri gitu, aduh mana cari sesuatu yang bisa menjernihkan mata misalkan seperti itu ya. Itu juga sebaiknya dihindari gitu ya. Jadi lebih baik kita fokus ke tujuan kita untuk beribadah, untuk bekerja, dan tundukkanlah gitu pandangan seperti di surat An-Nur ya, Quran surat An-Nur ayat 31 gitu, bahwa dan katakanlah kepada wanita-wanita mukminat hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Jadi Masya Allah sekali ya, kita memang dijaga dari ujung rambut sampai ujung kaki untuk senantiasa menjaga diri gitu ya, agar tidak menjadi sumber fitnah bagi yang lain gitu ya. Seperti juga contohnya, tau gak sih muslimah gitu yang memang Allah jamin masuk surga atas kesuciannya, atas kemuliaannya, tau gak siapa? Banyak banget. Yang empat. Siti Maryam. Yang paling itu adalah siapa? Sayyidah Siti Maryam gitu ya. Maryam. Memang beliau itu saking bisa menjaga dirinya, saking Allah muliakan beliau gitu. Sampai-sampai memang beliau itu tidak pernah keluar rumah gitu ya. Beliau ibadahnya hanya di rumah gitu, dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi ya beribadahlah gitu kan, memanjat doa dan hanya berkhalwat itu hanya kepada Allah gitu. Itu diam di rumah aja gitu. Jadi Maryam aja gitu ya, Ibunda Maryam bisa mendapatkan surganya itu di rumah aja gitu. Masa kita nggak mau mencontoh sih gitu kan tokoh muslimah yang benar-benar Allah jamin untuk masuk surga. Seperti itu gitu ya. Nah tapi kan mungkin kita di sini bingung juga gitu ya, untuk diam di rumah itu selain beribadah, pastinya ya pasti beribadah, kira-kira ada lagi nggak sih yang bisa kita lakukan di rumah? Menurut Teh Irma gimana? Banyak banget ya Teh, apalagi di zaman sekarang ini kayak teknologi aja kan bisa dilakuin dengan yang berfaedah gitu. Ya. Salah satu tipsnya mungkin banyak banget ya, teman-teman juga udah tahu di rumah. Kayak misalkan ada alat pelindung dirinya nih buat kita para perempuan di rumah. Salah satunya si alat pelindung diri bagi kita di rumah itu adalah dengan baca Quran, sholawat dan zikir. Apalagi ya, masih banyak lagi ya Teh. Banyak banget pokoknya yang bisa dilakuin. Kayak misalkan masak-masak buat teman-teman di rumah. Buat perempuan terutama kita fitrahnya muslimah harus bisa belajar masak. Terus apalagi ya? Banyak gitu ya, Banyak belajar banget, masak. saking banyaknya gitu kan. Seperti itu gitu ya. Jadi ya selain kita tadi belajar masak ya, apalagi mungkin di sini para singgalilah gitu ya. Jadi manfaatkan nih waktu ketika kita di rumah itu untuk bisa berperan sebagai ibu gitu ya. Jadi belajar beres-beresnya gitu, terus belajar masaknya gitu ya. Terus selain itu, oh ya sebetulnya tahu nggak sih kalau kita di rumah itu biasanya kan cewek-cewek itu lebih banyaknya perawatan gitu ya. Nah iya benar. Nah jadi sebetulnya ya buat teman-teman juga nih, sebetulnya perawatan diri bagi muslimah itu merupakan syariat juga, itu dianjurkan juga oleh Rasulullah SAW gitu. Jadi jangan mengira gitu di rumah itu nggak ada kerjaan perawatan jadi tidak berfaedah, tapi sebetulnya itu merupakan suatu anjuran juga gitu dari Nabi SAW gitu ya. Jadi ya itu tadi ya, banyak banget hikmah yang bisa kita ambil gitu dari adanya virus corona ini gitu ya. Dan yang terakhir nih, kira-kira apa sih harapan Teh Neni gitu ke depannya dari adanya virus corona ini?
harapannya sih sebenarnya apa yang kita lakukan dan apa yang kita berikan respon gitu ya atas kejadian ini, kan kita merespon ya. Nah setiap respon yang kita jalankan ini tuh Allah ridhoi gitu teh. Jadi ketika kita ini kita bisa sebut ujian juga. Jadi ketika Allah beri ujian ini tuh kitanya bisa tabah, kitanya bisa melakukan hal-hal yang memang Allah ridho gitu. Jadi tidak sia-sia, karena banyak juga yang waktunya sama, mungkin 2 bulan, 3 bulan, tapi pemanfaatan waktunya juga berbeda gitu. Ada yang dipakai mungkin tadi yang seperti sudah dibahas bahwa jadi rebahan aja, ada juga yang mungkin akhirnya banyak baca buku, jadi berfaedah. Jadi berfaedah. Jadi hasilnya nanti setelah pandemi ini tuh berbeda. Ada yang ilmunya jadi, wawasannya jadi luas, jadi nambah gitu jadi ya. Banyak. Ada juga yang jadi lupa semuanya, jangan-jangan sampai lupa pelajaran karena saking nggak belajarnya mungkin. Jadi tahu-tahu udah lulus gitu ya, udah lulus sekarang gitu ya. Ya harapannya adalah jangan sampai karena kan kita sekarang semuanya di rumah nih teh, jangan sampai jadi kendor gitu, semuanya tuh jadi males-malesan. Nanti saat udah nggak ada pandemi, kita keluar rumah atau kita jadi beraktivitas seperti biasa, malah jadi nggak ada gregetnya lagi gitu, nggak ada semangatnya lagi karena sudah terbiasa rebahan di gitu rumah loh teh. gitu ya. Betul banget ya. Terus kalau dari Teh Irma gimana? Ya bener sih, jangan sampai menyepelekan juga gitu ya. Buat ke depannya mungkin salah satu hikmah dari kejadian ini tuh, kita tuh harus di rumah aja itu salah satu ciri-ciri muslimah yang dirindukan surga teh. Masya Allah. Salah satunya ada 7 sih kalau nggak salah. Yang pertama, kita harus beriman kepada Allah. Salah satunya dari si wabah ini tuh jadi meningkatkan keimanan kita, tapi ada juga yang menurun imannya karena ya itu tadi yang udah dibahas, malah jadi rebahan, malah jadi nonton drakor, terus tidur, pola gaya hidup itu nggak sehat gitu kan ya. Terus ada lagi ciri-cirinya, harus jadi penyabar, harus jadi wanita yang sabar. Karena kan dalam Al-Quran juga sudah dikasih tahu gitu ya sama Allah ya teh, kalau kita bersabar ya buahnya adalah surga gitu kan. Malah kita jangan takutnya gitu kalau di rumah terus malah jadi sering marah karena bete, bosan atau apa gitu ya. Padahal dalam hadis juga kan la taqdob walakal jannah, maka jangan kamu marah maka bagimu surga. Amin. Terus apalagi ciri-ciri wanita solehah itu termasuk juga ke dalam wanita yang dirindui surga, taat kepada Allah, patuh. Terus ada lagi jadi wanita tuh harus sabar, lembut, tadi udah dibahas ya. Terus penyayang, terus sopan santun, bertutur kata, berucap yang baik. Terus apalagi ya, masih banyak banget lah ciri-ciri dari wanita yang yang dirindukan surga ini. Semoga kita termasuk ke dalamnya. Amin. Mudah-mudahan ya. Jadi dengan adanya virus corona ini, semoga ya kita jadikan ini sebagai ujian gitu ya, bukan sebagai penghalang untuk kita meraih kemenangan gitu ya di bulan Ramadan ini gitu. Dan yang bisa kita lakukan sekarang ya, kita berperanlah sesuai dengan perannya masing-masing gitu ya. Walaupun kita tidak tahu nih sampai kapan gitu ya virus corona ini, tapi setidaknya dengan kita berperan, ada yang menjadi anak, berperan sebagai anak yang solehah seperti apa, yang soleh seperti apa, yang berperan sebagai istri walaupun di rumah aja, apa sih gitu kan yang harus dilakukan seorang istri di rumah. Jadi kita bisa melakukan suatu aksi nyata itu dengan melakukan suatu hal yang dari yang terkecil dulu gitu ya. Dan ya walaupun kita juga nggak bisa bertatap muka gitu ya, sekarang udah jarang banget ketemu sama teman-teman, tapi mudah-mudahan kita jadi nggak lupa silaturahim gitu ya sama teman-teman. Hikmah pasca wabah ini gitu ya. Iya. Ya dan mudah-mudahan ya kita berdoa aja semoga pandemi ini cepat berakhir gitu ya. Dan ada lagi nih teh, hikmahnya itu kita menjadikan ini tuh kayak bukti cinta kita ke Allah gitu loh teh. Jangan-jangan gitu ya selama ini cinta kita tuh gombal sama Allah. Karena selama kita di rumah aja, kita tarawihnya di rumah sendiri, tadarusnya ikut-ikutan sendiri. Aja ya teh ya, jangan jadi kita beramal solehnya kan sendiri nih. Jadi hanya antara kita dan Allah. Jadi kan ini tuh salah satu pembuktian bahwa siapa yang memang benar-benar cinta sama Allah pasti akan terus berjalan walaupun di rumah atau di luar pasti rumah. Akan gitu terus taat gitu ya. Bagaimana semoga program ini tuh
panjang nyampe bulan-bulan berikutnya, tidak hanya ketika wabah atau ketika Ramadan saja gitu. Jadi program rumah yang udah biasa dan gak asing kalau kata Ustadz Khalid Basalamah gitu ya. Jadi sudah ada program rumah ini, semoga manjang gitu. Nggak putus aja cuma nyampe di sini gitu sih. Ya, amin ya, mudah-mudahan kita berdoa sama Allah karena kita tahu ini pasti berat gitu ya, ujian ini dirasakan berat oleh seluruh kalangan masyarakat, tapi yakin aja Allah yang meringankan gitu ya. Jadi mudah-mudahan Allah meridhoi segala aktivitas yang kita lakukan walaupun di rumah aja, tapi tetap di rumahnya juga bermakna, berfaedah gitu ya untuk kehidupan, untuk bekal kita di akhirat kelak. Nah, mungkin gitu aja gitu ya sharing-sharing kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat untuk teman-teman semua. Ambil yang positif-positifnya dan tinggalkan yang kurang baiknya ya. Kesalahan datangnya dari kami dan kebenaran hanya mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mungkin cukup kali ini sharing kita pada hari ini. Kita langsung tutup aja dengan baca hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahalazim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.